Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSD Jombang, yang saya hormati Ibu Kadar Ibu Ida Dewi Aryani dan semua Bapak Ibu guru yang pada hari ini berkenan untuk hadir mengikuti forum presentasi kegiatan pendidikan ini. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara presentasi pendampingan individu yang kedua di UPDSD Negeri Lombok ini dalam keadaan sehat. Yang kedua kalinya adalah mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam bersama adalah beliau amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala BPSD Negeri Lombok, yang ketiga sambutan pengantar dan pengarahan pengajar batik, yang keempat diskusi visi dan gagasan perubahan, dan yang kelima penutup doa. Menginjak acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah agar kita diberi mudahan lancaran serta bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk peserta didik kita dan kemajuan lembaga kita BPSD Negeri Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala BPSD Negeri Lombok pada kedua Bapak Andi Surapawan Bersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembina ibu pengajar praktik dan kami hormati Bapak Ibu guru dan tokoh yang saya hormati dan berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan syukur dari Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita ketemu untuk yang kedua kalinya dalam program ini, pendampingan individu. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Dua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak memberikan komentar, simpel saja. Yang pertama, kami dari keluarga besar yang Toko mensupport, artinya kita memberikan dukungan penuh kepada teman kami berdua untuk melaksanakan atau mengikuti program ini. Semoga ini akan menjadikan titik awal perbaikan SD kita dari pola belajar konvensional ke jenjang atau pola belajar yang aktual dan milenial. Jadi kalau mau berpakur ngomong aku pensiun beberapa tahun yang akan datang bersama perlu orang milenial kapok dan perlu aplikasi. Merasa malu saya untuk aplikasi. Saya nanti gede tapi menggagahnya aplikasi orang itu. Terus dibentelkan ini. Jadi makanya bisa support karena zaman
Kemudian berikutnya untuk teman-teman sudah begitu, nanti karena hari ini pelaksananya katanya ada diskusi ya saya, jadi nanti supaya di proaktif lah, yang barangkali ada yang ditanyakan, mumpung ada mentornya ini, beliaunya nanti sekaligus narasumber untuk pertanyaan teman-teman. Kiranya itu saja, waktunya juga siang, dan sekali lagi kami dari Kuasa Toko mensupport program pengajar jabaran dari Ibu Pengajar Praktik kepada beliau Ibu Ira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SDN Lombok yang selalu mendukung, mensupport apapun program-program yang ada di dalam pendidikan guru gerak, khususnya rekan-rekan yang sedang menjalani pendidikan di guru gerak angkatan 10 ini. Tadi kalau disampaikan narasumber, mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini sebagai pendamping. Narasumbernya tetap ada pada rekan-rekan jaringan berdua, yaitu Bu Kasulin dan Pak Gus. Hari ini kegiatan kita adalah bersama-sama kita mencoba untuk menelaah kembali visi dan misi yang ada di sekolah ini. Apakah masih sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu? Apabila masih sesuai, di mana yang sudah sesuai dan di mana yang masih belum sesuai. Nah, itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Dalam hal ini, rekan-rekan CPB juga sudah belajar merumuskan visi pada modul sebelumnya. Visi beliau berdua nantinya juga akan disampaikan. Bukan berarti tujuannya adalah mengubah visi yang ada di sekolah saat ini, namun sebagai bagian dari masukan juga sebenarnya yang keempat yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Teman-teman, Bapak Ibu semua, di sini saya yang pertama akan memaparkan ya, visi dan prakarsa perubahan saya. Ini semua hasil belajar saya di modul 1.3. Kebetulan saya hari ini mendapatkan jadwal hari ini juga 28 Mei 2024. Nah, perkenalkan beliau berdua yang pakai baju hijau itu adalah Ibu Yohana Sutristiani. Beliau adalah fasilitator saya. Yang kedua adalah Ibu Ira Dewi Ani. Beliau adalah pengajar praktik saya. Selanjutnya, di sini susunan acara sudah saya bacakan di awal tadi, yaitu satu pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sambutan dari Bapak Ibu PP, dan yang terakhir adalah di sini visi dan prakarsa perubahan yang saya buat. Sebelum kita memulai ke prakarsa perubahan yang sudah saya pelajari dan coba saya paparkan di slide-slide yang sudah saya buat ini, ada suasana yang tidak tegang. Di sini mari kita berwaktu dulu. Kalau saya bilang sudah membaca satu baris, nanti dengan bilang cakep gitu ya, biar tidak tegang. Oke. Lari pagi di pantai Jasir, bertemu mantan berdasi di setia. Mari kita berkolaborasi, wujudkan visi murid impian. Ya, terima kasih ya. Baik teman-teman sekalian, di sini
kesepakatan diskusi. Sebelum diskusi dimulai lebih lanjut, ada 4 kesepakatan yang nantinya bisa kita menjadi acuan kita untuk kita laksanakan. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif selama diskusi. Jadi mereka nanti bisa mengeksplorasi apa unek-unek yang ada di jenengan terkait visi sekolah kita, dan ingin sekolah kita itu nanti ada perubahan apa yang berpihak pada peserta didik kita. Yang kedua, berpikir terbuka, saling menghormati dan saling menghargai sesama teman. Jadi nanti pendapatnya jenengan kok seperti itu, saya seperti ini, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita memang berbeda orang, berbeda pendapat, dan setiap pendapat memiliki tujuan yang berbeda pula. Yang ketiga, eksplorasi konsep dengan kesadaran diri. Ya. Ini ketika kalian menuangkan pendapat-pendapat panjenengan nanti, itu benar dari kesadaran diri panjenengan sendiri. Maksudnya di sini jenengan pengen apa itu bukan dipaksa pihak lain, bukan dipaksa dari teman yang lain, tapi itu benar murni pure dari diri panjenengan. Yang keempat, mengikuti sesi dengan penuh semangat dan perasaan gembira. Jadi di sini panjenengan semua saya minta untuk berikan gembira. Kegiatan ini bukan menjadi beban orang kalian, tapi menjadi kalian bersemangat ingin kita belajar bersama-sama. Gitu. Selanjutnya kita akan speaking dulu, ya, biar kita hadir. Bukan hanya raga kita yang ada di sini, tapi jiwa kita juga ada di sini. Karena mungkin ada sesuatu hal yang dipikirkan di luar sana, sesuatu banyak sekali ya. Mungkin anaknya nanti nangis, minta dijemput. Sekarang kita di sini speaking dulu ya. Baik, di sini saya akan menyebutkan nama hewan. Contohnya gajah. Gajah, huruf akhirnya apa Bapak Ibu? Nah, huruf H itu bisa panjenengan kembangkan. Hewan apa lagi yang awalnya huruf H? Harimau ya. Harimau. Apa Mas? Hiu. Bukan hiu. Setelah harimau ya itu menyebutkan harimau. Berarti harimau. Ular. Apa? Musuh? Rusa. Apa budina? Rusa. Rusa. Budina apa? Anjing. Apa berapa? Apa Bapak jawab? Oh iya betul, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Pas ya kok bagian gini. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tujuan dari pada kegiatan hari ini ya, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi di masa yang akan datang. Kita sebagai pendidik di sini, sebagai guru, tentunya kita punya cita-cita. Peserta didik saya itu mau kita apakan? Kita ingin memiliki peserta didik yang bagaimana? Dengan anak yang berbeda-beda. Contohnya di SD kita ini ada 89 murid. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, dari lingkungan yang berbeda pula. Nah, kira-kira Bapak Ibu mempunyai gambaran ingin memiliki peserta didik yang bagaimana? Nah, sebelum ini ada puisi. Ya, aku melihat Indonesia yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Mohon maaf,
Jikalau aku berdiri di pantai Nile, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nile. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Ledek, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pungkur Palaran, bukan lagi Pungkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung bertelur menyanyi di pohon bikin angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung bertelur, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah Indonesia. Bahkan melihat gunung yang namanya berbeda, mungkin bentuknya juga berbeda, beliau melihat Indonesia. Apa? Kira-kira hal tersebut yaitu menunjukkan bahwa semangat yang menggelora cinta tanah air, jiwa persatuan menggetarkan jiwa. Jadi hal tersebut menggetarkan jiwanya seorang Insinyur Soekarno yang dituangkan dalam puisi tersebut. Begitu juga dengan kapasitas otaknya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang kita pikirkan untuk peserta didik kita? Ya, dengan menghadapi hal tersebut, biar anak tersebut bukan sekedar mendapatkan pengajaran, bukan sekedar mendapatkan pendidikan, tapi benar-benar anak tersebut dimanusiakan, dituntun untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Gambarkan imajinasi Bapak Ibu tentang murid impian di masa depan 5-10 tahun ke depannya. Yang pertama, lingkungan belajar yang dicita-citakan. Nah, kira-kira Bapak Ibu memiliki gambaran lingkungan belajar yang dengan cita-citakan yang seperti apa? Di sini saya sudah menyiapkan kertas. Bisa ditulis. Mungkin bisa dibantu Pak. Nah, bisa ditulis di situ lingkungan belajar yang bagaimana yang dengan cita-citakan. Yang kedua, situasi muridnya bagaimana yang dengan impikan. Yang ketiga, peran guru. Jika jenengan menjadi gurunya, apa peran yang akan jenengan tuangkan terhadap peserta didik kalian? Yang keempat, suasana sekolah yang bagaimana yang jenengan idamkan. Bisa ditulis di situ simpel saja. Nanti kalau sudah selesai bisa
Baik Bapak Ibu, yang lainnya bisa menyusun nanti. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai. Untuk murid bagaimana Bapak Ibu cita-citakan. Gambaran situasi murid peran guru juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Konsentrasikan diri pada substansi pesan pribadi Bapak Ibu, bukan pada keindahan impian di masa depan. Konsentrasi diri pada substansi pesan pribadi, bukan ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggambar ya, menggambar murid impian panjenengan, tapi tadi jenengan sudah juga menuangkan lewat secara kata-kata. Nah, itu sudah mewakili. Tujuan pendidikan dimaksud hidup yang beriman, yang bertakwa, serta berakhlak mulia, menjadi masyarakat yang aktif, memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif, serta insan yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Jadi apalagi kita di sini sebagai pendidik guru SD. SD itu adalah sekolah dasar yang nantinya akan mengantarkan murid-murid kita di jenjang-jenjang berikutnya dari pengalaman pendidikan di sekolah dasar ini. Nah, mari kita semua di sini saling mengingatkan, saling memberikan arahan apabila satu sama lain ada yang perlu kita perbaiki. Kritik dan saran itu harus kita saling terbuka satu sama lain, dan kerukunan yang harus selalu kita jalin bersama. Karena hal tersebut tidak mungkin bisa kita capai apabila kerukunan itu tidak berusaha keras. Berusaha keras jika saya sendirian mustahil untuk berhasil. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kita impikan terhadap pesan kita dengan kelembagaan kita, tentunya kita butuh kolaborasi dan komitmen antara guru satu dan guru yang lainnya, atau bisa disebut dengan keluarga besar UPT SD Negeri Lombok ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membuat gambar, setelah panjenengan menuliskan secara kata tadi, bagaimana perasaan panjenengan? Kok seperti ini? Ingin segera terwujud, betul Pak Tarno, semoga ya. Betul, ingin segera terwujud. Kita ingin mewujudkan murid. Seandainya itu mudah kita dapatkan, mudah untuk kita langsung kita aplikasikan, terus kemudian mulai mendahului pembelajaran kita akan segera terwujud, betul Pak Tarno ya. Tapi kita harus bekerja keras dulu, membangun satu tadi fondasi, yaitu kerukunan. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita dengan murid sekolah lain? Bapak Ibu, visi sekolah kita dengan sekolah lain itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Kita dalam keluarga yang berbeda, yang kita hadapi muridnya berbeda, lingkungannya berbeda, karakternya berbeda, dan gurunya pun juga berbeda, cita-citanya pun tidak sama, ya. Nah, merangkai mimpi dalam gambar tersebut ke dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Nah, pada kesempatan hari ini, mari merangkai mimpi dengan gambar tersebut ke dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Bapak Ibu ya, silakan lengkapi kalimat rumah berikut dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah karakter utuh yang
Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, lupa dan melihat sisi sekolah. Nah, di sini ada cita-cita untuk masa depan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat rumah yang bisa panjenengan tuangkan di kertas pink yang diberikan oleh Pak Agus. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang bagaimana murid-murid yang panjenengan. Saya percaya bahwa murid adalah apa? Murid itu seperti apa? Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan. Yang keempat, murid-murid di sekolah saya sadar betul bahwa nanti bisa setelah panjenengan selesai nanti bisa didengarkan di sini. Di bawah ini. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bagaimana? Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini nanti akan menjadi kalimat yang utuh setelah panjenengan mengisinya berdasarkan pendapat panjenengan masing-masing. Dan guru satu dan yang lainnya boleh berbeda, tidak harus sama. Karena perbedaan itu memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, pemikiran yang berbeda pula. Ya, iya, Sob. Masalah sudah dikatakan sendiri.
Ibu sekalian, di sini saya minta bantuannya dari panjenengan untuk membacakan hasil dari diskusi ini, pendapat panjenengan tentang kalimat tumpang tadi. Kira-kira siapa yang mau membantu saya untuk membacakan hasil dari kalimat tumpang tersebut? Bu Sulis mungkin? Atau Bu Asri yang sudah di depan? Ingat saya membacakan masa dulu. Ibu Sulis untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi saya hari ini. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang mampu berperan aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dalam diskusi, dan mampu menggunakan teknologi digital. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah insan yang cerdas dan penerus generasi bangsa yang sangat dibanggakan dunia. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kerjasama, kerukunan, kekompakan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa harus menjaga kesopanan, kedisiplinan, kebersihan, dan tanggung jawab. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk maju bersama dan saling bergandengan. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kerukunan dan perbedaan selalu ada dan tetap dijaga, menjaga kerukunan dan selalu berkolaborasi untuk menjaga Tangan Bu ya, bisa berdiri tangan ya. tepuk tangan untuk teman kita yang di sekolah SD. Terima kasih, keren sekali sih. Saya minta satu lagi dari Bapak Ibu. Ayo, siapa? Pak Rano, monggo. Pak Ojo, tidak kelihatan. Bu Aski, Pak Rano mau. Monggo Pak Rano. Saya memimpikan murid-murid yang rapi dan rajin, patuh terhadap orang tua dan kepala guru, pandai, aktif, dan sopan. Dan saya percaya bahwa murid adalah insan yang cerdas, ini sudah tadi ya. Generasi yang patut dibanggakan, menjadi pendamping pembimbing yang baik, generasi emas. Saya percaya bahwa murid adalah mengajar di kelas 5. Kita lanjutkan lagi ke materi hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sugawati Ningsih sekaligus Pak Karno yang sudah berperan aktif untuk menjawab kalimat tumpang yang sudah saya sediakan. Nah, Bapak Ibu, di sini dari beberapa teman kita ternyata betul memiliki pendapat yang berbeda-beda dan memiliki cita-cita untuk peserta didik kita ke depannya yang berbeda-beda pula. Ada yang ingin muridnya menjadi murid yang rapi dan rajin. Ada yang menginginkan muridnya menjadi murid yang patuh terhadap orang tua dan bapak ibu guru. Ada yang menginginkan muridnya menjadi murid yang pandai dan aktif. Ada yang menginginkan murid kita menjadi murid yang sopan.
bangsa yang sangat dibanggakan. Terus selanjutnya yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran dan kedisiplinan. Di sekolah saya mengutamakan akhlakul karimah. Ya. Ini jawabannya Ibu Guru PAI kita, betul. Mendapatkan siswa yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Terus ada lagi yang mendapatkan apa ini? Kepentingan pembelajaran siswa. Ya, di sekolah saya mengutamakan kepentingan pembelajaran siswa, baik itu pembelajaran akademik maupun pembelajaran non-akademik. Kalau pembelajaran akademik di sini biasanya Pak Wondo sering mendapatkan juara-juara wira di sekolah kami di non-akademik, yaitu ada volley, taekwondo, lari jarak pendek, lari jarak jauh, lompat jauh, ya, terus ada sepak takraw juga kemarin mendapatkan juara, dan yang juara kabupaten kemarin lari jarak pendek, jarak jauh, ya. Yang kemarin mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Nah, beliau adalah masternya, Bapak Susu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu hebat di sini di bidangnya masing-masing, di bidang pembelajaran akademik. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab ini sangat penuh. Betul sekali, ya. Bahwa harus menjaga kesopanan, kedisiplinan dan kebersihan. Betul. Bahwa menjaga ketertiban. Ya, semuanya jawaban panjenengan tidak ada yang salah, karena itu adalah pendapat panjenengan sendiri, impian panjenengan berdasarkan apa yang panjenengan hadapi di setiap harinya. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memajukan sekolah menjadi lembaga yang berinovatif, kreatif, maju bersama dan saling bergandengan. Betul. Ya, ini pendapatnya Kusmis tadi. Ya, sangat komplit sekali. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkembang betul. Berkembang itu bisa berkembang secara akademiknya, secara non-akademiknya, baik fisiknya, ya, maupun batinnya. Ya, jadi berkembang itu tidak hanya berkembang tinggi badannya saja Bapak Ibu, tapi berkembang pola pikirnya juga. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa perbedaan pendapat itu pasti ada, baik dalam pembelajaran maupun kerja yang lain. Betul sekali. Kita memang yang baik untuk menjadi evaluasi kita yaitu kita beda pendapat. Setelah beda pendapat kita bisa menyatukan pendapat kita. Itu yang betul. Kalau lembaga manut-manut saja tidak akan bisa berkembang Bapak Ibu. Saya yakin. Nek orang satu tok yang mempunyai pendapat terus kemudian ikut saja tanpa menyadar, tanpa panjenengan memiliki pendapat sendiri, lembaga tidak akan berkembang. Seperti itu, ya. Terus saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa berusaha lebih baik, betul. Ini pendapatnya Pak Senadi. Berusaha lebih baik. Jadi setiap hari itu mesti ada pengulangan. Harusnya tadi saya memberikan refleksi ke peserta didik kita. Kenapa tadi saya lupa ya? Tidak banyak refleksi. Nah, akhirnya peserta didik sendiri karena belum diberikan refleksi, belum diberikan penguatan di akhir pembelajaran. Akhirnya apa? Kadang ada yang masih bertanya lagi, Bu, ada atau tidak, Bu? Itu adalah karakter peserta didik
bergotong royong ya, gotong royong saling bergandeng tangan ini masuk bisnis. Iya, ya. Terus gambaran muridnya ini ada murid yang aktif, kreatif, inovatif di situ ya. Iya. Mandiri, nah pramuka ini masuknya ke mandiri, kreatif juga masuk, inovatif juga masuk ya. Jadi pramuka itu adalah ekstrakurikuler yang luar biasa. Selanjutnya peran guru sesuai impian, ya. Satu, mengajar dengan hati yang tulus. Jadi ketika kita punya masalah apapun di rumah, itu sebisa mungkin kita menghandle diri kita, ya, untuk memunculkan di depan peserta didik kita, baik di depan peserta didik maupun di depan teman-teman kita dengan hati yang tulus. Yang kedua, mengajar dengan kreatif dan inovatif. Karena anak-anak didik kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kreasinya itu nanti juga berbeda mungkin, inovasinya juga berbeda mungkin. Kadang anak didik kita itu disuruh membuat yel-yel, diajak menyanyi, diajak bikin. Bu, jadi ini harus ditambahin begini. Ya, apalagi saya mengajar di kelas 1, tingkatnya itu banyak. Bukan saya anggap itu anak nakal, tapi memang anak yang kreatif. Inginnya itu dimengerti, inginnya itu dia punya ide apapun itu ingin dimunculkan. Iya, mengerti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita memberikan pembelajaran itu semata-mata untuk peserta didik. Jadi yang aktif itu bukan gurunya tapi peserta didiknya. Seperti halnya tadi ada tugas melengkapi kalimat rumah, panjenengan menulis, panjenengan juga yang menempelkan, panjenengan juga yang mempresentasikan dari hasil belajar panjenengan. Tuh. Dari panjenengan maju ke depan tadi sudah melatih apa? Jika itu diterapkan di peserta didik, melatih untuk apa? Berani, ya, untuk berani, untuk mandiri, untuk menjadi seorang pemimpin. Bisa juga kita terapkan pada saat kita mau melaksanakan pembelajaran. Anak-anak kita ajak apa? Berdoa. Nah, yang memimpin doa itu biasanya bergantian. Bisa mulai dari urutan baku, bisa mulai dari urutan absen, ya. Yang penting semua anak yang di dalam kelas itu semua terlibat aktif secara bergantian. Yang keempat, menjadi teladan dan sebagai agen transformasi dalam ekosistem pendidikan. Agen transformasi. Berarti ini adalah perkembangan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, di sini perkembangan yang kita amati ya tentang pendidikan itu sangat apa menurut saya? Sangat setiap tahunnya itu ada update transformasi pendidikan yang harus kita ikuti. Nah, dulu tidak ada AKM, sekarang ada AKM, ya. Otomatis kita sebagai ibu, bapak, ibu guru mengajar di lembaga ini agar AKM itu berjalan lancar, agar bisa diikuti dengan pesan kita semua dengan baik, dengan nilai yang baik karena ada hubungannya dengan nilai rapor pendidikan. Ya, itu sangat penting. Yang ada kaitannya dengan PMM yang kita kerjakan yang sedang viral dan sedang booming pada saat ini. Nah, apa yang kita siapkan di sini? Yang kita siapkan adalah apa? Anak-anak penciptaan anak tersebut untuk menguasai IT. Nah, karena IT itu sekarang bukan hal yang remeh, Bapak Ibu ya. IT itu sangat penting sekali. Ya, kita pandai tapi kita tidak bisa menguasai IT. Ya, kita harus bisa mengejar itu. Karena saya yakin semuanya apa? Memiliki HP. Nah, HP itu, IT itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap peserta didik kita. Jadi kita selaku guru pun juga sering-sering apa kira-kira memberikan refleksi agar anak tersebut tidak terjerumus ke
dalam hal yang negatif terhadap IT yang pernah kita ajarkan tadi. Baik, yang kelima, mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik. Berarti holistik ini menyeluruh Bapak Ibu. Ekstrakurikuler, Bu ya. Beliau melatih untuk apa itu namanya? Lompat. Rudal, Pak. Iya, lempar tubuh. Ya, seperti itu bila kadang diajak hoki, kadang diajak di lapangan temanjang sana untuk lari, untuk melatih fisik anak-anak. Itu di non akademiknya. Di akademiknya, Bapak Ibu yang lain juga memberikan, kadang-kadang memberikan privat untuk mempersiapkan lomba-lomba seperti itu, seperti lomba SN, FLSN, yang ketujuh, menjadi guru yang selalu berada di hati murid sehingga murid selalu senang dan bahagia saat belajar. Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil hatinya murid agar murid tersebut nurut dengan kita, ya, ingin tahu dengan pembelajaran yang kita berikan, kita harus hadir di hatinya murid dulu. Bagaimana caranya? Kita itu harus menjadi yang dicintai murid dulu. Nah, untuk menjadi dicintai murid itu yang kadang-kadang kita harus tahu dulu karakter murid si A, si B, si C, si D. Oh, karakter ini jalur diperhatikan. Oh, ini karakternya tidak mau dikenal. Oh, ini karakternya tipenya penyayang, ini romantis. Nah, kita harus bisa masuk di dunia anak dulu. Tahu kesukaannya dulu. Tahu apa yang tidak disuka anak dulu. Baru kita bisa hadir di dalam dunia murid bahwa kita yang akan menjadi murid yang dicintai. Nah, suasana sekolah. Sekolah yang aman, nyaman, ramah, bersih, lingkungan sekolah yang asri, dan sarana dan prasarana yang memadai ini sangat penting. Adalah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan visi kita ke depannya. Karena ini sangat berkaitan. Lingkungan aman, nyaman, asri, bersih. Nah, kita belajar akan senang, ya. Nah, sarana dan prasarana memadai, kita mau memberikan pembelajaran IT, ada wifi-nya, ada laptopnya, ada komputernya, ada proyektornya, itu baru bisa kita menjalankan. Selanjutnya refleksi mandiri. Impian saya tentang murid. Nah, tadi kalau jenengan sudah memberikan gambaran impian panjenengan tentang murid panjenengan, di sini kita mari bersama-sama merefleksikan. Saya memimpikan murid-murid yang tumbuh dan berkembang sebagai individu yang berpotensi maksimal, selalu bahagia, bersemangat, memiliki kecerdasan emosional tinggi, dan memiliki sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi ada aktif, kreatif, inovatif, mandiri, ya, berkebinekaan global dan sebagainya. Ya, kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu kalau kita simpulkan seperti ini? Atau ada yang kurang dari pernyataan dengan buku itu belum masuk, gitu? Oke? Terima Pak Rano. Sip. Oke. Saya lanjut ya. Yang mengambil Sambil tangan. Ngapain bila Pak Obe ini suka bercanda dengan teman-teman. Ya. Saya percaya bahwa murid saya yakin bahwa setiap murid saya memiliki minat dan bakat yang istimewa. Betul Bapak Ibu. Setiap anak itu, jika ada yang mohon maaf ini, nakal ya. Tapi di balik kenakalannya itu pasti ada keistimewaannya. Entah itu dari sisi mana. Biasanya bocah nakal itu peduli dengan guru. Bisa jadi loh.
dendam. Ternyata tidak. Dia malah supaya lebih luar biasa. Dengan semua bapak ibu guru, bukan hanya dengan saya, dengan semua bapak ibu guru di SD 1. Saya lanjutkan lagi. Di sekolah saya mengutamakan lingkungan yang ramah anak, nyaman, mendukung, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta keterampilan serta peserta didik. Intinya terciptanya lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu, pengetahuan, tapi juga merupakan tempat menumbuhkan budaya positif dan tempat pengembangan potensi diri kita dan bakatnya dimiliki. Nah, di sini seperti halnya yang kita rintis mulai bulan-bulan ini, yaitu tentang kesepakatan sekolah. Kemarin saya membuat kesepakatan sekolah tentang peduli lingkungan. Nah, itu alhamdulillah setelah beli jajan itu yang dulunya hanya dibuang di seberang sebelum terserah, itu anak-anak sedikit demi sedikit bila tidak serta-merta, tapi sedikit demi sedikit ada kesadaran, yaitu dengan himbauan bertahan seluruh guru di SD ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan antara guru, murid, dan orang tua dan komunitas lainnya sehingga visi sekolah dapat tercapai serta mengembangkan segala potensi aset yang ada. Dan ini juga sudah kita lakukan, bahkan sering ketika kita mau ada event apa, mau menampilkan apa, itu kita selalu melibatkan para murid yang sudah kita bentuk yang namanya komunitas paguyuban. Nah, di sini ada bapak komite, para murid, bapak ibu guru, kepala sekolah, itu yang dilibatkan. Nah, kita membuat komitmen bersama. Kalau kita mau melakukan apa-apa, kita selalu bermusyawarah dulu untuk menyatukan pendapat, baru kita melangkah untuk ke depannya. Setelah kita melakukan kalimat terbang, mari kita cermati bersama visi sekolah kita. Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi di era digital. Betul. Kenapa membuat ini? Karena memang kita untuk menghadapi pendidikan yang serba modernisasi ini, kita membutuhkan teknologi di era digital ini yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita. Kekuatan visi adalah harapan kita. Jadi visi itu adalah harapan kita, cita-cita kita, di mana visi kita mencerminkan gambaran masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa. Betul sekali. Karena anak-anak yang kita ajar hari ini yang masih kecil-kecil itu kelak siapa tahu menjadi bupati, kita tidak tahu karena itu takdir Allah. Ya, kelak menjadi seorang presiden kita tidak tahu karena itu adalah takdir Allah. Kita hanya mengantarkan yang terbaik, memberikan motivasi yang baik untuk peserta didik kita, menanamkan budaya positif yang baik untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Ya, nah simpulkan kalimat visi berdasarkan hasil diskusi. Pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah serasa dengan cita-cita kita untuk murid? Ini langsung dijawab saja Bapak Ibu. Apakah sudah? Menurut panjenengan? Sudah. Yang kedua, jika visi sudah berpihak pada murid, coba lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid
di segala sisi. Kira-kira menurut panjenengan program apa dengan visi yang seperti ini? Nah, visi seperti ini. Kira-kira menurut panjenengan program apa yang perlu kita kembangkan? Jika ini visinya, monggo Pak Tarno, mungkin bisa dibantu jawab. Pak Wando ini biasanya yang bisa. Ya, Pak Wando. Pak Wando sibuk Pak. Pelayanan sih Pak. Dengan melaksanakan ekstra, Bu. Oh, melaksanakan ekstra, betul Pak Agus. Terus apa lagi kira-kira ada yang mau jawab Bu Sulis? Benar? Ekstra. Kira-kira ekstranya di mana? Terfokuskan ke apa ekstranya? Bisa ke seni, bisa ke agamaan. Seni, oke, masuk juga ke agamaan, oke. Terus kira-kira apa lagi? Ada yang kaitannya dengan teknologi? Mungkin? Oh, memetik, iya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya. Nah, ini adalah gambaran panjenengan ya yang perlu kita adakan di sekolah kita, ya. Yang mungkin belum ada kita adakan, ya. Yang belum baik kita perbaiki secara bersama-sama dengan seluruh teman-teman yang ada di UPDS Gunung Purwo ini. Selanjutnya yang ketiga, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Dari visi tersebut ingin ditambah atau tidak? Visinya tadi seperti ini. Ingin ditambah boleh? Atau sudah pas? Atau ini loh terlalu dhuwur? Atau bagaimana? Monggo. Sudah pas banget. Sudah pas banget kalau tak tahu. Pak Wando. Sudah pasti. Ayo semua dapatnya. Presisi banget. Presisi. Baik. Selanjutnya, Enggak berani. jika ada hal-hal yang ingin disesuaikan atau ditambah dalam visi, tidak ada tadi ya. Nah, bagaimana merumuskan visi? Kira-kira. Nah, inquiry apresiatif atau IA, ya. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Menurut operator dari Britain 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, IA mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Dan saya membuat pertanyaan, bagaimana cara? Nah, di sini, bagaimana cara meningkatkan sikap disiplin positif dan pemanfaatan teknologi? Nah, di sini tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid dan pihak yang terkait yang relevan. Nah, bisa orang tua, pihak desa, atau MOU dengan lembaga lain. Yang ketiga, menerapkan sikap disiplin positif dalam kegiatan sehari-hari dengan dikaitkan kesepakatan sekolah. Yang keempat, melakukan diagnosis beserta didik melalui asesmen. Asesmen itu tujuannya untuk mengetahui minat dan kemampuan siswa. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang dilibatkan dalam penerapan sikap disiplin positif? Nah, apa manfaat dari penerapan disiplin positif tersebut? Apa kaitannya sikap disiplin positif dengan pemanfaatan teknologi IT? Nah, siapa yang dilibatkan? Seluruh warga sekolah pasti. Ya, kalau semuanya tidak menyetujui, kita berdiri sendiri tidak mungkin berhasil. Tidak akan terwujud visi kita. Yang kedua, apa manfaat penerapan disiplin positif? Manfaatnya agar kita rasa aman, nyaman, dan terdidik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Ya. Yang ketiga, apa kaitannya disiplin positif dengan pemanfaatan teknologi? Sangat terkait karena dengan peserta didik menerapkan sikap disiplin positif terhadap diri peserta didik akan paham media sosial
dengan cermat dan tidak melanggar undang-undang IT seperti bullying dan sebagainya. Nah, bisa-bisa kalau ini tidak kita kontrol, misalnya kita tidak kita berkolaborasi dengan orang tuanya, nek 100 seenaknya sendiri. Anak sekarang kan banyak waktunya FB, IG, bahkan aplikasi-aplikasi yang lain yang kita tidak tahu. Nah, ini butuh kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, dengan orang tua, yang paling penting dengan orang tua untuk kontrolin di rumah. Kalau di sekolah jelas tidak boleh membawa HP kecuali pada saat dibutuhkan untuk pembelajaran yang berkaitan dengan IT. Tapi kalau di rumah, waktunya peserta didik di sekolah dan di rumah itu adalah banyak di rumah. Jadi lingkungan yang paling berpengaruh banyak itu adalah di rumah. Yang keempat, dengan pemanfaatan teknologi anak akan lebih kreatif dalam mengembangkan bakat yang ada. Ini jika difokuskan dengan positif. Ya, apabila orang tua dan guru bisa mengarahkan, akan menghasilkan karya yang positif. Tapi kalau tidak, ya ini bullying dan sebagainya. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa? Jawabannya dapat. Karena dengan peserta didik belajar dan pemanfaatan teknologi, peserta didik akan lebih kreatif dan memunculkan ide-ide yang ada. Selanjutnya, apakah ada kaitannya sikap disiplin positif dengan pemanfaatan teknologi? Ada. Karena dengan disiplin positif, peserta didik akan menggunakan teknologi dengan santun dan cermat, tidak merugikan orang lain. Nah, termasuk bullying. Bullying itu marak-maki. Ya. J. Jabarkan rencana. Di sini ada pertanyaan. Apa langkah untuk menerapkan sikap disiplin positif dan pemanfaatan teknologi? Nah, dengan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, pihak terkait yang relevan, hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dijadwalkan rutin dan dibentuk struktur penanggung jawab kegiatan tersebut agar setiap harinya dapat terlaksana dan menjadi kebiasaan peserta didik. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa yang dilakukan agar pemanfaatan teknologi secara terus-menerus dapat dilaksanakan di sekolah dengan diaplikasikan dalam pembelajaran agar anak tidak jenuh, tidak berkreasi lebih luas. Nah, A. Atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab agar kebiasaan disiplin positif dan pemanfaatan teknologi dapat terwujud? Ya, kepala sekolah yang pertama, guru, siswa, pihak terkait, ya, nah, secara berkesinambungan. Nah, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Rencana prakarsa perubahan. Nah, ini ada pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai di sekolah? Saya rasa sudah dengan tadi tuliskan ya, tidak perlu saya itu. Di sini ada pantun Bapak Ibu sebelum presentasi saya berakhir. Ya, kalau kita buka dengan ceria, kita tutup juga dengan kebahagiaan. Agar apa yang kita paparkan, apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Boleh saya berbantu? Boleh tidak? Kalau seperti tadi ya dengan saya. Oke. Bersama mama siaplah pergi. Pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sudah mau berperan aktif dalam presentasi pendampingan yang kedua terhadap saya. Apabila ada kata-kata atau tingkah saya selama presentasi tadi kurang berkenan kepada kita semua, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada revisi atau ada kritik dan saran, saya terima, insya Allah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.